Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Oma, opa, bapak, ibu, om, tante, remaja putra dan remaja putri, adik-adik yang terkasih, apakah Anda dalam keadaan baik? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Apakah semua urusan-urusan, pekerjaan, tugas-tugas berjalan lancar? Ya Romo, puji Tuhan. Saya sangat bangga sama Anda kalau Anda masih bisa bersyukur. Apapun situasi Anda, meskipun dalam keadaan tidak baik-baik saja, ketika semua tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan Anda. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bersyukur. Mungkin orang lain akan lihat kita kayak orang gila, tapi itulah kunci orang beriman, masih bisa bersyukur terhadap rahmat-rahmat yang masih ada. Rahmat-rahmat yang masih tersisa. Meskipun kita melihat rahmat itu seperti serpihan-serpihan Romo. Kadang-kadang tidak ada artinya karena begitu kecilnya. Tapi saudara, itulah jalan masuk rasa syukur kita karena kita percaya pada kasih Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa saya hari ini, tadi saya baru merayakan Ekaristi. Pagi-pagi ini saya bikin video karena setelah ini nanti jam 9 saya mulai keliling ke rumah-rumah singgah pasien-pasien kanker untuk studi banding. Untuk belajar dari mereka bagaimana pengelolaannya sebelum saya bisa bersama umat-umat yang lain membangun rumah singgah pasien kanker. Bagi Anda yang mau ikut support, silakan juga bisa ke rekening ini, rekening Kuskupan, bukan rekening pribadi saya. Dikit-dikit kita kumpulin dulu dananya supaya nanti ketika semuanya udah clear, kita bisa membangun rumah singgah ini menjadi tempat banyak orang mengalami kasih Allah. Saudara-saudaraku, doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga Anda bisa membuka diri Anda. Betul-betul buka pikiran Anda, buka hati Anda untuk menyelami misteri-misteri Allah, jalan-jalan Allah yang kadang-kadang sulit sekali untuk diselami, untuk dipahami. Kita manusia yang lemah ini, yang serba terbatas ini, mencoba untuk memahami, menyelami, mengerti jalan-jalan Allah yang kadang-kadang tidak semua bisa terselami. Untuk saat ini juga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, misteri Allah itu jauh lebih besar. Sebagai seorang pengajar kitab suci, sebagai seorang imam, banyak orang-orang bertanya kepada saya, khususnya anak-anak muda, Romo, saya udah gak mau lagi ke gereja. Saya udah gak mau lagi percaya sama Tuhan. Saya tanya alasannya apa? Kenapa? Kok bisa begitu? Mereka bilang begini. Dalam film-film dokumenter, dalam buku-buku yang mereka baca, itu kelihatan Romo. Di mana Tuhan ketika kejahatan terjadi? Kenapa Tuhan diam saja ketika ada kejahatan yang dilakukan bahkan oleh pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh besar terhadap korban-korban ini? Korban-korbannya sudah minta tolong, sudah berdoa, sudah jerit-jerit, tapi kok Tuhan diam saja? Tuhan tidak mengirimkan itu orang-orang manusia-manusia untuk bisa menolong segera. Kan Tuhan katanya maha kuasa, tapi kok Tuhan diam saja melihat umatnya hancur lebur, kehilangan masa depan mereka? Saudara-saudaraku terkasih, banyak orang di luar sana, termasuk juga anak-anak muda, bertanya seperti itu, tetapi tidak menemukan jawaban yang ideal, yang tidak bisa langsung mereka pahami, tidak bisa langsung mereka terima. Selalu ada ganjelan, selalu ada keterbatasan mereka untuk bisa mengiyakan jawaban yang mereka dengar ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah benar Tuhan diam saja? Apakah benar Tuhan seolah-olah tidur ketika hamba-hambanya minta tolong, ketika umatnya sedang dalam menuju kebinasaan, ketika kejahatan terjadi? Saudara-saudaraku, dalam bacaan-bacaan hari ini, saya akan membongkar saudara-saudara apa yang menjadi keresahan orang-orang zaman ini, termasuk anak-anak muda zaman now, adalah keresahan juga orang-orang ribuan tahun yang lalu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saudara-saudara, dalam agama-agama kuno di Timur Tengah kuno, 6.000, 5.000 tahun yang lalu,
Bisa dibayangkan, bisa dipahami, seluruh bangsa, semua bangsa itu punya dewa-dewanya. Satu bangsa bisa punya ratusan bahkan ribuan dewa, sesuai dengan tergantung bangsa itu mau milih dewa yang mana. Nah, ada kalanya dewa-dewa ini tidak berbuat apa-apa ketika umatnya ini minta tolong. Ketika umatnya dalam bahaya, ketika umatnya minta permohonan, tapi dewa-dewa ini tidak menunjukkan entah itu tanda-tanda, entah itu pertolongan yang konkret. Tidak. Nah, biasanya dewa-dewa yang diam saja ketika umatnya sedang minta tolong dalam keadaan mara bahaya, biasanya dewa-dewa ini langsung dicoret, langsung dianggap tidak ada. Oh, ternyata ini cuma mitos, ini cuma cerita rakyat, ini cuma legenda, ini nggak ada sungguh-sungguh. Jadi pada waktu itu satu bangsa yang punya ribuan dewa itu bisa menghilangkan dewa-dewa tertentu karena dewa ini tidak menolong secara konkret umatnya yang minta tolong kepada mereka. Bayangin dewa-dewa ini dicoret tuh dari kartu keluarga para dewa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, saya sudah mengangkat beberapa kali kitab Yeskiel bukan? Yaitu pada saat orang Israel dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dijajah oleh kerajaan Babel di tahun 587 sebelum Masehi. Pada waktu itu sama saudara-saudara. Tapi ada yang unik. Begini, kalau yang terjadi pada masa penjajahan Babel, ketika bait Allah dihancurkan, tembok-temboknya diruntuhkan, ketika bait Allah dinajiskan, ketika patung dewa-dewa diletakkan di bait Allahnya orang Israel, itu pertanyaannya adalah kenapa Allah diam saja? Ketika bait Allah dan tembok Yerusalem dihancurkan dan dibakar, habis dan musnah, kok Tuhan kemana? Kok nggak menolong? Kok nggak ada tanda-tanda sekecil apapun bahwa Tuhan itu ada dan masih berpihak kepada umatnya? Jadi pertanyaannya sama saudara-saudara. Mungkin yang pertanyaan zaman now ini lebih kompleks saja. Orang-orang Israel pada waktu itu mengalami krisis iman yang sangat besar. Mereka menganggap Allah mereka sudah dikalahkan oleh dewa-dewa Babel. Mereka menganggap Allah mereka sudah pergi dari tengah-tengah bait Allah. Allah mereka sudah tidak sayang lagi. Allah mereka ternyata tidak berdaya berhadapan dengan kengerian yang luar biasa. Maka banyak orang pada saat itu selain kehilangan rumah, kehilangan ladang, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, juga termasuk kehilangan pegangan iman mereka. Karena apa? Nah ini, kalau bangsa-bangsa lain dewanya diam aja, mereka coret dewa itu, mereka masih punya ratusan dewa-dewa yang lain. Bedanya adalah orang-orang Israel ini cuma punya satu dewa atau satu Allah. Pribadi yang mereka sebut Allah, pribadi yang mereka kenal sebagai Allah mereka. Allah nenek moyang sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub yang diwariskan terus-menerus, yang disembah, yang dianggap berkuasa di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika bangsanya dihancurkan, kok Allahnya diam saja. Terlebih saudara-saudara, dilukiskan dalam kitab Yeskiel ketika nanti orang-orang Israel keluar dari tanah air mereka berbondong-bondong membawa barang-barang orang-orang jarahan, harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan ke tanah buangan sana. Mereka diejek oleh bangsa-bangsa yang mereka lewati. Kan pada waktu itu kan gak naik pesawat terbang, tapi berjalan itu ratusan ribu orang. Dihina oleh bangsa-bangsa sekitar. Woi, katanya Allahnya maha kuasa, katanya umat pilihan Allah, katanya Allahnya hebat, katanya Allahnya bisa membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir, katanya Allahnya bisa membelah Laut Merah, katanya Allahnya bisa memberikan mana dan burung puyuh, katanya Allahnya bisa mengirimkan tiang awan dan tiang api. Mana? Nah, mereka pasti kan berharap Tuhan, tunjukkan Tuhan, tunjukkan Tuhan, tunjukkan Tuhan, kuasamu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi adalah bangsa Babel makin bengis menghancurkan
tanah air mereka, dan makin banyak orang dibuang ke Babel. Saudara-saudara, kalau saya bilang imannya runtuh, ya pasti. Udah jatuh ketimpa tangga. Kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan iman yang telah mereka percaya. Kehilangan figur Allah yang maha kuasa yang selama ini mereka sembah, mereka puja. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana lantas kita bisa melihatnya? Kalau Anda baca bacaan pertama hari ini dari kitab Yeskel bab 36, itu kelihatan kok saudara-saudara. Ternyata Allah yang dipahami sebagai diam saja, kok Allah nggak menolong, kok Allah tidak bertindak, ternyata tidak benar. Allah adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang aktif, Allah yang mengundang, Allah yang selalu bergerak. Contohnya dalam bacaan pertama hari ini, Yeskel bab 36, Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada umat Israel, aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Jadi di sini bisa kelihatan yang salah Allah atau manusianya. Siapa yang menajiskan nama Allah? Umatnya sendiri, dengan tindakan kekerasan, dengan kejahatan, dengan mereka melanggar hukum-hukum Allah. Nah, tetapi setelah umat ini memang dihukum, Allah juga tidak pasif begitu saja. Allah adalah Allah yang bergerak. Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Aku akan menguduskan namaku kembali di tengah-tengah bangsa ini. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Setelah dihina-hina nih sama bangsa-bangsa sekitar, setelah juga dianggap diragukan oleh umatnya sendiri, Allah menunjukkan, aku akan menunjukkan diriku supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah berjanji, aku akan menunjukkan kekuasaanku, kemahakuasaanku dengan memanggil pulang orang-orang dari pembuangan. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Israel di Babel. Jadi, apakah Anda ingat itu sekitar 721, tahun 721 itu kerajaan utara pernah dibuang ke Asyur dan tidak pernah balik lagi. Itu saking ngerinya kerajaan Asyur menyebar-nyebar, memporak-porandakan bangsa-bangsa suku-suku di Israel utara itu kemana-mana saja sehingga hilang, lenyap dan musnah, lebur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ketika orang-orang kerajaan selatan dibuang ke Babel, itu nggak ada kepikiran mereka bisa balik lagi kok. Tapi Tuhan di sini menunjukkan, aku akan memulihkan nama baikku. Aku bukanlah Allah yang diam, aku bukan Allah yang pasif. Akan aku tunjukkan, aku buat babak belur itu kerajaan Babel dan akan memanggil pulang umatku yang di pembuangan. Nah, pada saat itu saudara-saudara, ada 7 janji yang Tuhan akan kasih kalau umatnya sadar akan kesalahannya. Bisa jadi ini menjadi poin saudara-saudara, kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang seolah-olah didiamkan oleh Allah supaya manusianya sadar betul bahwa dosa, kesalahan itu menghancurkan. Sadar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Maka janji Allah kepada bangsa ini adalah, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian. Yang kotor dicuci lagi, yang kotor dibersihin lagi. Betul-betul kotor karena apa? Karena dosa dan pelanggaran. Dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kalian. Itu janji Allah yang pertama. Allah akan membersihkan kembali yang masih kotor. Maka pertobatan menjadi sangat penting. Pertobatan bukan cuma Natal dan Paskah doang, tapi pertobatan setiap hari. Bebaskan diri kita. Baju yang kotor, sepatu yang kotor, kalau cuma dicucinya setahun sekali, ya susah bersihinnya. Tapi kalau dibersihin setiap hari, rumah disapu setiap hari, meskipun nggak kotor-kotor banget, tapi itulah cara kita membersihkan diri kita setiap hari. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Luar biasa ini janji Tuhan. Diberi hati yang baru, hati yang keras membatu, diambil oleh Tuhan diganti hati yang baru. Roh yang baru diberikan ke dalam batinmu. Semangat baru, optimisme baru, harapan baru, jiwa yang baru, saudara-saudara. Yang hancur lebur sudah, yang udah pahit sudah, yang gelap sudah, yang lebur-lebur sudah, diberikan kesempatan hidup baru. Kemudian, hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu. Hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Bayangin saudara-saudara, ketaatan. Belajar dari kesalahan diri sendiri, belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari kesalahan mungkin secara massal dilakukan oleh banyak orang. Supaya kita bisa belajar menjadi taat. Bahwa kejahatan, dosa itu memang sungguh menghancurkan. Jadi bukan berarti wah udah dah gak mau ke gereja lagi, gak mau percaya sama Tuhan lagi. Itu kan cara kerja si jahat. Si jahat akan tepuk tangan di situ. Kalau kita membiarkan kejahatan tetap terus berlangsung saudara-saudara, ya pertempuran antara yang jahat dengan yang baik, kuasa Allah dengan kuasa si jahat akan dimenangkan oleh si jahat kalau kita diam, mundur dan tidak percaya pada Tuhan lagi. Maka Tuhan mengharapkan kita percaya pada kemahakuasaannya. Kemudian, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Kalau dulu di kitab Keluaran, Tuhan bertahta hanya di bait Allah saja. Tapi setelah bait Allahnya dihancurkan, Tuhan akan berdiam di batin setiap orang. Termasuk batin saya dan juga batin Anda. Itulah saudara-saudara yang disebut dengan gereja. Kumpulan orang beriman. Gereja bukan hanya Bapak Paus, bukan cuma uskup, bukan juga para imam. Tapi semua warga, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Tidak lagi sepihak Allah yang memilih bangsa Israel, tapi dua pihak saudara-saudara. Ini kata kunci sangat penting. Ternyata Allah tidak diam saja. Ada sebuah relasi yang penuh dengan misteri, penuh dengan keajaiban antara relasi Allah dengan umatnya. Allah yang memanggil, manusia yang menanggapi. Ketika manusia berhenti menanggapi jawaban Allah atau panggilan Allah ini, akan terjadi lagi-lagi jatuh lagi pada ketidaktaatan, jatuh lagi pada kesalahan dan dosa. Hal itu tampak sekali dalam bacaan Injil saudara-saudara dari Matius bab 22, perumpamaan tentang perkawinan. Tampak sekali oleh Tuhan Yesus dihadirkan. Bukan Allah yang diam, bukan Allah yang pasif, tapi Allah yang mengundang. Dengan berbagai macam cara, Allah mengundang kita. Allah memanggil kita untuk menjadi berkat-Nya, untuk menjadi anak-anak-Nya, untuk menjadi tanda kemuliaan-Nya, untuk bekerja sama bersama dengan Allah. Ketika gereja berhenti, ketika umat beriman berhenti, percaya pada gereja, percaya pada Allah, kita bisa melihat kejahatan akan menang, saudara-saudaraku. Tampak di sini, saudara-saudara, dalam bacaan Injil Matius bab 22, Allah itu Allah yang selalu mengajak kita sebetulnya. Yuk, lakukan hari ini. Aku bukannya Allah yang diam ketika ada orang miskin yang minta tolong kepadaku. Aku akan berikan rahmat dan rezeki supaya kita bisa membantu orang-orang miskin. Itu salah satu misteri yang bisa dipecahkan. Salah satu ya. Mungkin jawaban saya ini tidak memuaskan 100%. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Ternyata Allah tidak diam saja. Dengan cara-caranya yang tidak 100% terselami oleh pikiran manusia. Kita buka cakrawala pemikiran kita. Garis besarnya, grand design-nya. Ternyata Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah yang mengatasi kejahatan. Mari saudara-saudara, kita kuncinya adalah taat. Mau masuk hati yang baru, hati yang mau percaya lagi. Itulah doa-doa saya untuk Anda. Saya harus pergi lagi ke keliling rumah-rumah singgah hari ini. Semoga semua berjalan lancar. Lalu kemarin ini
ternyata masuk juga nih handphone terakhir ini Florentina ada, mamanya hubungi saya di DM. Romo, orangnya ada Romo. Oke, tinggal 7 laptop siap-siap dengan kejutan Bible Learning. Bye bye, Tuhan memberkati.